wabarakatuh. Halo guys, saya Irma Yuliana Saputri dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang merupakan suatu universitas yang mengedepankan nilai konservasi di dalamnya. Salah satunya adalah konservasi budaya, di mana di dalam pembelajaran etnosains dan juga kearifan lokal, kita akan mempelajari berbagai macam budaya yang dapat dikaitkan dengan konsep sains itu sendiri. Oke, salah satu kebudayaan yang ingin saya angkat adalah kebudayaan dari Kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan suatu kabupaten yang berada di posisi laut utara Jawa, di mana banyak sekali budaya dan juga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pati. Salah satunya adalah kerupuk Bandeng khas Juwana. Yuk, ikutin aku dalam mengetahui proses pembuatan kerupuk ikan Bandeng Juwana dan juga kaitannya dengan etnosains. Berikut ini perjalanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai di tempat proses pembuatan dari kerupuk ikan bandeng. Yuk, ikutin aku dalam mengetahui proses pembuatan ikan bandeng dan kaitannya dan juga beberapa informasi terkait hal tersebut. Adalah tahap proses pembuatan kerupuk ikan bandeng dengan membersihkan ikan bandeng terlebih dahulu dengan memisahkan kepala dan bagian tubuh yang lain pada ikan bandeng. Kemudian nantinya akan dihaluskan menggunakan blender sebagai bahan olahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerupuk ikan bandeng. Setelah daging dan duri bandeng sudah halus, maka ditambah dengan bumbu dalam tambahan kerupuk ikan bandeng meliputi garam, gula, telur, bawang putih sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Kemudian dicampur menggunakan mesin pengaduk. Dalam proses penambahannya ditambahkan dengan air es yang bertujuan untuk menstabilkan suhu dari adonan tersebut. Setelah dirasa tercampur, kemudian tambahkan tepung tapioka sesuai takaran yang telah ditentukan dan campurkan dengan menggunakan mesin pengadukan sampai adonan kalis dan tercampur rata. Setelah adonan sudah kalis, kemudian adonan dicetak pada loyang yang ukurannya sudah disesuaikan, kemudian ditambahkan dengan minyak agar tidak lengket. Setelah itu dikukus selama 3 jam untuk memastikan adonan kerupuk sudah matang. Dalam proses pengirisan adonan kerupuk dengan bantuan mesin pemotong dan memastikan adonan kerupuk dingin. Setelah diiris, kerupuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari dan ditunggu sampai kering. Berikut adalah penampakan dari kerupuk produk kerupuk yang sudah jadi. Nah, untuk yang belum jadi bisa kita pilih di sini. Ini sudah dijemur ya teman-teman. Dalam kemasan kerupuk ikan tersebut berat 200 gram yang siap untuk dipasarkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sekarang saya sudah bersama dengan owner dari pembuatan kerupuk ikan bandeng.
Sama Bapak siapa kalau di dekat? Sugito. Baik Bapak Sugito. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nirma Yudanesa Putri dari Pendidikan Data Universitas Negeri Semarang. Di sini saya izin untuk mewawancari Bapak terkait dengan proses pembuatan dari kerupuk ikan bandeng. Awal mula atau ide yang mencetuskan pembuatan kerupuk ikan bandeng dari Bapak itu seperti apa? Idenya Bapak? Terima kasih nih Mbak. Siapa tadi? Mbak Nirma dari UNES ya. Untuk melakukan penelitian ya, di tempat kami merangka untuk pembuatan kerupuk ikan bandeng campur duri itu. Nggak ada durinya ya. Dan duri kecil itu kita manfaatkan. Jadi begini, kurang lebih tahun 2010-an kalau boleh saya flashback gitu ya. Kami ini belajar pembuatan kerupuk ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada teman dari dosen APS, Akademi Perikanan Sidoarjo itu teman kami. Kami bilang, Pak, saya mau belajar untuk membuat proses kerupuk ikan. Wes, tak orang gue lah di Sidoarjo. Lu tak wajar, saya punya binaan. Akhirnya saya datang ke sana, malah ketemu teman saya sendiri, dua jalan yang pernah datang ke tempat kami. Dia ke Indramayu, binaan dinas perikanan sana, dan saya pernah ke sana juga. Itu ada ketemu baik dengan kami diajar selama 3 hari buat kerupuk di sana. Alhamdulillah langsung pulang, saya pesan semua peralatan mesin. Iya, dari sana semua mesin, baik giling maupun dandang maupun molen maupun pemotong dari sana semua. Alhamdulillah 1 bulan kemudian jadi. Alhamdulillah saya pulang, alhamdulillah beliau juga beliau di sini juga mengajari kami sampai detail sampai bisa. Alhamdulillah. Jadi kerupuk ikan ini bisa substitusi ya. Dan ikan bandeng, ikan laut, ikan gurami, kembali bisa semua untuk dibuat kerupuk. Tergantung kita pakai formulasi. Formulasi itu prosentase dagingnya sama tepungnya, lain sebagainya prosentasenya. Mungkin komposisinya mau disubstitusi ikan apa, ikan bandeng, ikan laut, ikan remang, ikan temi dan lain sebagainya tergantung permintaan pasar. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang di 2024 ini masih eksis. Nah kebetulan kenapa kami pilih bandeng ya di Juwana ini kan ada tambak kita yang sekitar 12.000 hektar tempat ini, sangat luas banget. Nah ini potensinya luar biasa, namun oleh petani kita ini hanya dijual segar dalam tanda kutip, ya tidak diolah sehingga tidak punya value added yang kata sekolah yang nilai tambah. Alhamdulillah yang biasa kami itu kami langsung action, dan kebetulan kami ini juga mengolah ikan bandeng, ada ikan bandeng cabut duri ya. Nah ikan cabutan duri yang plus daging, karena bandeng kalau bandeng segar cabut durinya itu pakai pincet itu tidak mungkin hanya kena durinya, kecuali bandeng yang busuk. Kalau bandeng segar pasti ada daging sedikit yang nempel di duri. Nah awal-awalnya ini belum punya gagasan ide, belum punya inovasi saya. Akhirnya setelah 1-2 tahun kami berpikir, wah ini kalau hanya untuk makan ayam, makan itik, makan lele, ini tidak nilai tambah. Cabutan duri itu ya, duri ikan bandeng tadi kan hanya untuk dibuang lah ya. Akhirnya dengan otak kanan kita, inovasi, kreativitas, gagasan ide ini, nah kalau sudah jadi Sidoarjo, kemudian kami olah menjadi kerupuk bandeng, duri bandengnya. Tetapi ada dagingnya, tidak bisa kalau hanya duri ikan bandeng campur dengan tepung itu bisa homogen, tidak bisa. Ada daging bandengnya, itu ya itu kami giling juga. Nah untuk itu karena ini ada durinya, menurut penelitian yang baca di Google itu bisa ada omega 3-nya. Nah durinya ini bisa untuk untuk tulang, untuk kesehatan tulang. Samping kalau di compare ikan bandeng sama ikan salmon, ini masih tinggi kandungan gizinya ya. Ini masih tinggi bandeng. Silakan di browsing di Google. Itu luar biasa karena itu bisa untuk kesehatan tulang juga. Karena ada duri itu kelebihannya. Samping untuk menyehatkan, menguatkan, mencerdaskan ikan. Luar biasa kan ikan. Ini promo, tapi kelebihan ikan. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah potensi ikan ini tidak hanya di budidaya kalau di Kabupaten Pati, juga potensi ikan tangkap di TPS 1 dan 2 ini luar biasa. Ikan bandeng, ikan layang, ikan manyung, berasap ya,
kemudian ikan banyar untuk pindah, ikan layang ini untuk kebutuhan lokal, tradisional ini juga banyak sekali. Sehingga kami berpikir karena potensinya luar biasa, kalau hanya dijual segar ini tidak punya nilai tambah. Sehingga saya belajar pengolahan. Dari Jakarta tahun 2006 saya belajar 13 item. Nugget, ada bakso, cabai. Dari olahan Jadi, iya, tidak hanya bang dari ikan itu proses ikan. Di Jakarta selama 8 hari, saya pulang langsung mendapat gelar dokter spesialis bedah Banten SPBD. Ya. Alhamdulillah saya pulang langsung dapat gelar SPBD, dokter spesialis bedah Banten. Hingga sekarang langsung saya transfer ke anak-anak muda di sini. Yang mesin kita karena cabut dulu ini yang kedua ya, ini kalau nggak mudah nggak kuat karena mata, karena masih manual. Iya, pakainya Pinset itu. Jadi nggak bisa, belum ada teknologi yang mesin. Jadi masuk dulunya dan semua nggak bisa, masih utuh tapi dulu dan semua belum ada yang kesana. Itu dari luar negeri kan, dari Filipina dan sebagainya. Kalau istilahnya Pak, kalau terkait dengan pemilihan dari jenis bandengnya itu dari produk bapaknya seperti apa? Misalnya dari dagingnya, kesegaran dari ikannya. Jadi kami memilih bandeng yang fresh, yang segar. Jadi kami tidak memilih yang murah tapi tidak berkualitas, karena produk olahan yang berkualitas dalam tanda kutip ya, itu harus dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas. Tidak bisa bahan baku yang sudah menurun mutunya ya, ini menjadi bahan yang olahan yang bermutu, tidak bisa. Tidak akan bisa. Harus dari bahan baku yang berkualitas ini menjadi bahan olahan yang berkualitas juga. Nah, kalau bahan baku yang berkualitas mesti harganya mahal, dan ada yang tidak bermutu, yang rendah. Otomatis olahan kami ini ya premium. Kalau yang dari produk satu bungkusnya itu berapa Pak untuk kerupuknya? Untuk kerupuk ya ini tergantung dari bandingnya turun sedikit ya. Tapi olahan untuk tepung tapiokanya sekarang sudah mencapai 15.000 per kilo. Karena kami yang premium. Jadi enggak yang jauh, kalau tepung itu ada yang campur Bedanya apa ya Pak kalau boleh tahu? Yang premium sama yang biasa? Ya, ini dari pembuatan tepung sendiri saya ke ngemplak itu ya. Iya, saya ngemplak. Jadi dikupas pakai pisau. Tepung ketelanya dikupas gitu ya. Nah, ada yang enggak dikupas. Campur kulitnya. Nah, itu murah. Tapi kerupuknya nanti agak coklat-coklatan. Kan tercampur dengan kulit arinya kecampur. Itu ikut diikutkan, tapi kalau yang dikupas ini yang premium tadi putih, hasilnya putih. Silakan datang nanti ke ngemplak ya, mau penelitian di sana ngemplak, karena benar tepung tapioka itu ada ilmunya di sana. Kami pilih yang premium, yang tepung sehingga putih ya, berbeda. Nah, untuk satu kerupuknya itu berapa ribu ya Pak? Kalau kita misalnya 15.000 atau berapa ribu dari satu packaging ya, kami packaging ya, hanya 200 gram. 200 gram ya. 200 gram terkandung masuk terjangkau gitu. Iya Pak. Enggak kami buat yang 250 perempat tapi 200 biar tekanan gak mahal yang ya, kalau dibandingkan kerupuk udang ya mahal kerupuk udang. Ini saya jual hingga sekarang ini 10.000 per pack sehingga 50. Kalau sekilonya ya kan kali 5 ya, 200 kali 5 kan 1.000 gram 1 kilo gitu ya, itu 50. Kalau kemarin saya hanya jual 8.500 per pack kali 5 itu 42. Jadi sekarang mahal, kalau tepungnya naik ya naik juga kejualan. Kira-kira dalam satu hari itu berapa produksi gitu Pak? Untuk kerupuk ya? Iya, kerupuk itu ini kalau sehari saya membuat 2 adonan ya, jadi campurannya ya, mungkin tahu ya campurannya itu dari 6,5 tepung kilo itu campurannya 5 kilo. 5 itu daging bandeng ya, jadi sangat premium. Nah, kami ambil itu konsisten kami, komitmen untuk seperti itu tidak akan terlupa. Nah, jadi tahu ya, 5 kg daging bandeng dicampur dengan 6,4 atau 6,5 kg tepung plus bumbu. Jadi sangat amat menjauh enak kerupuk ini karena banyak dagingnya. Hanya sedikit, selisih 1,5 on ya per adonan. Jadi lebih kerasa ya Pak? Lebih berasa, itu kali 2 karena kemampuan untuk mesin penggiling kami hanya kurang lebih 12 kilo, 10 sampai 12 kilo, kecil kan, itu masih home industri. Kami punya yang besar belum kami gunakan karena ya waktu belum ada permintaan yang besar, masih sedikit lah. Dan juga terbatas juga bahan bakunya.
Kalau jabutan duri kita bisa agak ambil, tapi kalau full daging bandeng tidak ada jangkau sih ya. Bandeng kan katakanlah sekarang di 22, 23, ada 25 di range itu. Nah, kalau itu kan dipotong kepalanya, itu kalau hanya dagingnya itu hanya 55% mereka filet. Kalau harga 23.000 ya itu sudah berapa? Iya. Nah kalau hanya itu dengan campuran formulasi yang sekian tadi, itu mungkin BPP-nya bisa sampai 60.000 biaya pokok produksi, iya. Sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Iya. Nah kami berpikir wah ini campur dengan duri bandeng tadi ya supaya menurunkan cost-nya seperti ini. Jadi ada strateginya. Pasti marketing untuk strategi harga. Iya perlu sih Pak dalam proses. Nah izin juga bertanya terkait dengan kan ikan bandeng itu biasanya baunya tuh kan itu Pak kayak amis atau iya seperti itu. Nah cara Bapak guna untuk meminimalisasi baunya dalam produk seperti apa? Kalau ikan bandeng kalau pengen berani dikasih direndam dulu dengan gamping. Atau kasih dengan jeruk nipis dikecerin gitu, itu bisa menghilangkan, menurunkan kadar keamisan ikan. Tapi tidak usah nih, kalau untuk kerupuk tidak sampai langsung amis tidak, kalau sudah dijemur ya, dijemur dengan matahari sudah hilang. Enggak perlu sampai seperti itu. Kalau waktu itu kan musim hujan ya Pak. Nah dalam produksi Bapak seperti apa untuk kerupuknya? Dari hujan ya berhenti kita belum punya mesin untuk oven. Kalau teman-teman yang lain di Rembang, di Sidoarjo itu sudah punya mesin oven. Nah kami belum berpikir karena modalnya juga besar. Ini masih home industry. Nah kalau memang ada permintaan pasar besar ya, kami ya ikut membeli mesin itu. Ya, dan mengembangkan untuk ekstensi itu. Apakah pernah di dalam proses pengeringan tersebut terus ada hujan Pak? Nanti kan kerupuknya bisa berjamur. Iya. Nanti itu berarti dibuang. Iya, konsekuensinya kemarin sudah hujan 3 hari ya, kita ya nggak bisa, ya terbuang. Bahkan dia diberi pedoman menjamur ya, nggak bisa. Kita butuh macam yang terbaik untuk pemanasan matahari. Oven tidak bagus, yang terbaik matahari alam. Kalau oven kenapa Pak? Lebih panas? Kadang malah aku mateng gitu ya, masak gitu. Kan nggak kira yang masak. Ya langsung mateng. Iya masak. Di dalam proses pembuatan misalnya jadi bahan tepung yang ditambahkan tadi daging, kemudian kan melalui proses pembentukannya Pak. Terus dikukus itu berapa lama untuk pengukusannya? Pengukusannya itu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Agak lama biar agak kuning gitu. Kalau putih itu kurang mekar biasanya. Agak kuning gitu. Kenapa harus warna kuning? Agak kuning itu sudah menandakan tanda masak gitu. Dan lebih mekar gitu. Kalau masih putih itu belum. Jadi warnanya, tampilannya, teksturnya lebih bagus, menarik kalau kuning gitu. Nah, dan transparan itu bagus. Nah, kalau yang putih ada contoh yang gini itu lebih bagus yang kuning. Dan kerupuk tandanya kalau banyak ikannya itu tidak transparan petepung gitu. Kalau di terawang gitu ya, ada biri-birinya seperti itu. Karena ada campuran dagingnya banyak. Ya. Kalau dagingnya sedikit ya agak tepung aja gitu. Kalau matahari ya langsung. Saya ada contoh nanti. Jadi dari kerupuk Bapak ini hanya memanfaatkan dari sinar cahaya matahari. Ya. Kalau misalnya hujan dia tidak produksi atau? Ya, tidak produksi. Ya kita sekarang mau musim hujan ya kita stop dulu. Kita mau lebaran ya stok banyak tuh. Kemarin stok banyak kita, tapi permintaan pasar luar biasa. Kita satu orang tuh minta 60 bos, belum bisa memenuhi. Satu orang minta 60 bos. Itu satu bosnya? 1,5 kilo. Nah, ya tadi perbatasan alat. Kalau bahan bakunya itu ada. Kalau tadi kan saya lihat kerupuknya Bapak tuh kan bentuknya lebih ke kayak kerupuk udang seperti itu kan Pak. Mengapa Bapak memilih yang bentuk seperti itu? Kan biasanya kerupuk itu kan bentuknya bulat-bulat. Iya. Ya, secara menurut kajian saya ya itu lebih menarik kalau kayak udang seperti itu, oval seperti ini. Maka saya buat cetakan seperti itu. Jadi enggak hanya diembel-embel gitu ya, dilindungi pakai plastik dan dikukus gitu ya. Itu yang tradisional. Kami sudah agak semi modern. Kami ya, buat kajian juga mana yang menarik oleh masyarakat, oleh konsumen gitu. Sehingga oval seperti ini itu yang paling bagus. Mungkin cetakan enggak kalau enggak cetakan enggak bagus seperti itu. Cetak stainless, jangan yang lain sehingga aman untuk dikonsumsi.
Nah, bagaimana cara kita tahu Pak, misalnya kerupuk itu bantet ataupun tidak dari proses itu Pak? Ya, kerupuk bantet itu di dalamnya, di dalam adonan itu, itu terdapat apa ya, warna yang tidak seperti kanan kirinya. Itu namanya bantet. Itu biasanya faktornya adalah pengolnya, penggilingannya kurang matang, kurang homogen, kurang kalis gitu. Ber sudah dicetak, itu kalau dikukus gitu ya, bantet biasanya. Nah, di dalam proses pembuatan kemarin tuh saya lihat ada campuran es gitu, air es. Yeah. Nah, tujuannya itu apa ya Pak? Air es ini adonan itu kan digiling, dimolen, gitu kan. Nah, supaya mereka tidak kan panas ya, karena di gilingan mesin itu ya. Nah, itu kalau tidak dikasih air es, tidak dingin, dia itu panas. Bisa masak nanti dia. Kan digiling terus sampai setengah jam ya. Ini perlu pendinginan ya. Air es, ya pendinginan. Jadi seperti itu. Nah, kami memakai karena ilmunya seperti itu kami peroleh, ya kami terapkan juga sekarang. Itu apakah berpengaruh terhadap tekstur kerupuknya atau tidak? Tidak, hanya menurut saya hanya pendinginan aja untuk pendinginan. Di dalam proses pembuatan kerupuk ini berarti Bapak hanya produk mentahnya saja atau ada yang produk digoreng? Belum. Jadi alhamdulillah hingga sekarang kami masih konsisten dijual yang tidak olahan, belum kami goreng. Ini yang seperti ini. Kalau kami goreng, kalau ada pesan, kalau enggak yang Oh, berarti kalau ada custom baru digoreng bisa? ya, kalau customer ini pesan goreng gitu ya, kami gorengkan. Kalau tidak ya seperti itu. Mungkin kan customer ini kan kalau enggak dibuat untuk acara ya, pesta ya, ini kan butuh sehari hanya satu atau bungkus dan sebagainya. Ini kan aman. Jadi takutnya kalau harus digoreng banyak gitu ya, ditaruh di plastik ini enggak rapat, bocor kena udara yang melompong dia. Dan ketahanan kerupuknya itu berapa lama Pak? Kalau dalam bentuk belum digoreng? Sampai 1 tahun. 1 tahun? Di dalam plastik, kemasan plastik yang hampa udara. Dalam. Kalau udah digoreng, Pak? Nggak kuat karena 1 jam, 2 jam ya, sudah melempem. Karena apa itu Pak biasanya? Ya faktor udara. Kan nggak pakai, maaf ya, nggak pakai pengawet apa. Kami nggak pakai yang bola, pakai yang apa namanya. Barang-barang belum dan sebagainya nggak pakai. Berarti tanpa pengawet? Nggak ada pengawet. Atau ada tambahan misalnya garam, dan Iya, kalau pakai kalau itu kan ada bumbunya, ada MSG-nya, agak manis, agak gurih gitu ya. Kami sebenarnya mau menghindari MSG, tapi apa ya, hingga sekarang customer masih komplain. Kalau nggak gurih itu komplain, sehingga masih butuh MSG. Mengembang juga, telurnya juga ada itu, kan cepat mengembang gitu. Oke, Kayak empuk gitu loh, kayak telur, teksturnya empuk kalau dimakan keras-keras gitu. nah, dalam proses pemasarannya Bapak itu cakupannya dari di pasar atau seperti apa Pak? Distribusi Ya, pemasaran? marketing ini masih ya di rumah sendiri ya, dia di toko-toko retail modern seperti Surya Baru. Itu minta sebetulnya konsinyasi, itu naruh barang dulu, Iya. bayarnya kalau sudah laku. Oh, Kalau udah laku, telepon Pak minta lagi baru dibayar, yang bayar carry. Dan seperti itu ada yang kirim Jakarta itu ya, nanti kalau setiap 1, 2, 3 hari seminggu ya dibayar. Walaupun tidak habis, pokoknya sudah dibayar. Kalau yang di sini ya kontak, cash and carry. Langsung bayar, langsung Ya, dapat. jadi mereka membeli langsung bayar, atau transfer kan, dari GoPay dan sebagainya lah, kami. Kalau menurut Bapak, apakah ada inovasi lagi terkait produk dari kerupuknya itu Pak? Kalau misalnya dari Bapak? Ya, kami kembangkan tidak hanya di Banting ya, di Banting, kerupuk cumi, telur rajungan. Ada inovasi biar nggak jenuh. Ada bentuk tenggiri. Kerupuk tenggiri ini agak mahal. Kalau hanya tenggiri saja, nggak dicampur dengan ikan yang lain, ini saya ada meriang, batuk pilek makan dia. Kenapa ya? Harganya yang mahal. Harganya yang meriang. Harganya nggak kejauh. Hanya orang tertentu mungkin oleh orang terhormat itu yang baru kejauh. Karena mungkin sampai per kilo 100.000 kalau ikan tenggiri. Tenggiri sekilo sudah 60-70.000. Yang 3 kilo up itu ya. Tapi kalau di fillet hanya 55 sampai 60%. Kepala, duri, ekor, kemudian jeroan. Nah itu terbuang. Kan kita yang dagingnya. Nah itu ya agak rusak kalkulatornya.
nggak terjangkau oleh mungkin kita perlu berpikir untuk mencampur dengan mencampur dengan yang lain, ya, kemudian tuna, remang dia dan lain. Baik Pak, untuk sesi wawancara ini sudah sangat cukup. Terima kasih atas informasi yang sangat komplit dan akurat sekali. Terima kasih Bapak. Dan untuk teman-teman, itu adalah informasi terkait dengan proses pengolahan dari kerupuk ikan bandeng. Nah, untuk selanjutnya akan ada informasi selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Nah, di dalam hasil wawancara tadi, teman-teman kan banyak informasi terkait dalam proses pembuatan kerupuk ikan bandeng. Nah, untuk rekonstruksi sains masyarakat menjadi suatu konsep sains ilmiahnya di dalam proses pembuatan kerupuk ikan bandeng. Di mana untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah awal yang melatar belakangi pemilik usaha kerupuk ikan bandeng dalam pembuatan produksi kerupuk tersebut? Untuk pengetahuan masyarakatnya, yaitu adanya pemanfaatan limbah dari duri ikan bandeng yang biasanya hanya digunakan sebagai produk ataupun bahan yang digunakan untuk konsumsi ayam, ikan, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut itu mampu menjadi suatu ide dalam pemanfaatan kerupuk ikan bandeng seperti itu. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan sains ilmiahnya, di mana dikutip dalam jurnal penelitian bahwasanya di dalam kandungan duri dan juga daging ikan bandeng itu mengandung omega 3 dan kalsium yang bermanfaat bagi pertumbuhan tulang seperti itu. Untuk pertanyaan dalam wawancara tersebut seperti ini. Mengapa di dalam proses pemasakan kerupuk ikan bandeng itu dari adonan yang semula mentah kemudian akan menjadi pemadat? Kalau dikaitkan dengan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara pemilik atau owner, didapatkan hasil bahwasanya hal tersebut karena pengukusan yang dilakukan selama 3 jam. Nah, kalau dikaitkan dengan sains ilmiahnya, dikutip dari jurnal di bawah ini, adanya proses pematangan di dalam proses pengukusan akan memanfaatkan kalor kemudian suhu yang sesuai untuk menjadikan adonan tersebut akan memadat. Nah, untuk pertanyaan berikutnya di dalam proses wawancaranya seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana pemilik atau owner dapat menghilangkan bau amis yang ada di dalam produk atau kerupuk ikan bandeng? Karena pada dasarnya ikan bandeng kan memiliki bau yang amis ya teman-teman. Nah, di dalam hasil wawancaranya didapatkan informasi dari pengetahuan masyarakatnya bahwa penambahan jeruk itu mampu menjadi hal yang bisa untuk menghilangkan bau dari kerupuk ikan bandeng. Lalu bagaimana ya untuk sains ilmiahnya? Nah, dikutip dari jurnal yang berkesesuaian di bawah ini, adanya kandungan asam sitrat, kemudian asam tartat dan juga asam malat dari jeruk itu mampu menjadi antiseptik yang mampu menghilangkan bau amis dari ikan. Lalu terkait dengan pertanyaan wawancara dalam konsep etnosainsnya, adanya pertanyaan berikut ya teman-teman. Di dalamnya bagaimana kerupuk ketika dibiarkan itu mampu menjadi melempem. Didapatkan dari hasil wawancaranya dengan owner terkait bahwasanya adanya kerupuk yang melempem disebabkan oleh adanya udara. Kalau dikaitkan dengan sains ilmiahnya, dikutip dengan jurnal yang berkesesuaian, kalau kita membiarkan kerupuk itu nantinya di ruang terbuka, akan ada suhu dari lingkungan yang menyebabkan reaksi oksidasi dari kerupuk dan hal tersebut menyebabkan adanya kerupuk melempem. Nah, pertanyaan wawancara terkait dengan etnoteknologinya di dalam proses pembuatan kerupuk ikan bandeng akan disertakan teknologi yang membantu di dalam proses pembuatan kerupuk ikan bandeng, yaitu adanya mesin pengering di dalam kerupuk ikan bandeng. Tetapi kalau dikaitkan dengan tahapan wawancara tadi, itu adanya sinar matahari yang lebih dimanfaatkan oleh ownernya. Kalau sesuai dengan informasi dari pemilik owner, bahwasanya sinar matahari itu efektif dalam proses penjemuran. Hal itu juga berkaitan dengan konsep sains ilmiahnya. Di dalamnya
yaitu terkait dengan jurnal di bawah ya teman-teman. Bahwasanya suhu dari matahari tersebut, suhu kemudian intensitas cahaya yang ada di dalam matahari itu mampu menyebabkan penguapan dan juga hidrolisis dari kerupuknya, sehingga kerupuk akan lebih kering ketika dijemur. Lalu bagaimana terkait pertanyaan wawancara, yaitu berhubungan dengan ethno-engineeringnya, sesuai dengan pertanyaan berikut ya teman-teman. Nah, bagaimana teknik yang dilakukan oleh owner untuk mempertahankan kerupuk agar lebih garing? Kalau sesuai dengan pengetahuan dari ownernya, bahwasanya adanya proses pengadukan atau teknik pengadukan menggunakan mesin tersebut secara merata mampu menyebabkan adonan lebih garing dan tercampur merata. Dan hal tersebut juga berhubungan dengan sains ilmiahnya, di mana sesuai dengan jurnal berikut, adanya proses pembolak-balikan atau teknik membolak-balikan dengan menggunakan mesin pengaduk itu mampu menyebabkan adonan menjadi lebih rata, dan nantinya hasil dari kerupuk yang dikeringkan itu akan menjadi lebih garing seperti itu. Nah, di dalam tahapan pertanyaan wawancara terkait dengan etnomatematisnya, sesuai dengan pertanyaan berikut ya teman-teman. Berapa banyak unit yang diproduksi di dalam satu harinya? Kalau sesuai dengan pengetahuan dari owner, bahwasanya satu hari itu bisa memproduksi sekitar 200 pieces atau kemasan, dengan satu kemasannya itu sekitar 200 gram. Nah, kita bisa bayangkan banyaknya ya teman-teman. Kalau hal tersebut dikaitkan dengan tekniknya seperti apa? Kalau dari informasinya, adanya perbandingan dari tepung tapioka dan juga daging itu bernilai 6:5. Kalau dikaitkan dengan jurnal terkait, bahwa perbandingan tersebut antara daging dan juga tepungnya akan berkaitan seperti itu. Nah, terkait pertanyaan wawancara yang berhubungan dengan etno kewirausahaan, melalui pertanyaan berikut. Berapa lama atau ketahanan kerupuk tersebut dari informasi yang disampaikan oleh ownernya? Kalau sesuai dengan pengetahuan dari owner sendiri, bahwasanya untuk ketahanan dari kerupuknya itu bisa berlangsung 1 tahun ketika dia disimpan di suhu freezer. Kalau dikaitkan dengan konsep sainsnya sendiri, dikutip pada jurnal di bawah ya teman-teman, adanya suhu atau penempatan suatu produk di dalam suhu yang sejuk, di mana suhu di freezer itu adalah di bawah 0 derajat, menyebabkan mikroba tersebut tidak aktif, sehingga mampu menghasilkan suatu produk yang lebih awet. Nah, itu merupakan rekonstruksi sains masyarakat menjadi konsep sains ilmiah yang berhubungan dengan etnosains pembuatan kerupuk ikan bandeng. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya, bahwasanya adanya keterkaitan antara suhu dan kalor di dalam proses pembuatan kerupuk ikan bandeng. Nah, itu merupakan suatu informasi terkait dengan etnosains di dalam proses pembuatan kerupuk ikan bandeng. Semoga dengan etnovlog ini teman-teman dapat lebih aware dan juga melestarikan budaya serta kearifan lokal di daerah masing-masing ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you on the next vlog. Bye!